Oke, baik. Jadi, maaf lama tidak upload. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal latihan penelaran matematika yang kita ambil dari soal-soal SAT. Kita mulai yang pertama. Sebuah perusahaan yang produksi video alam liar membeli kamera seharga $32.400. Harga kamera itu melemah pada laju tetap selama 12 tahun sebelum dianggap tidak memiliki nilai untuk dijual lagi. Berapa nilai jual kamera itu pada 4 tahun setelah dibeli? Oke, di sini yang penting adalah ini ya. Jadi ada harga awal, lalu harga kamera itu melemah pada laju yang tetap. Nah, laju yang tetap ini tuh identik dengan fungsi linear. Di mana ciri khasnya dia punya gradien atau laju perubahan, di mana itu M. Kita tahu bahwa fungsi linear punya bentuk umum Y sama dengan MX plus C, gini kan ya. Nah, tetapi kalau di sini agak beda. Karena di sini apa? Dia melemah atau menurun, berarti M-nya negatif kan, sehingga Y sama dengan C minus MX gini. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Y ini apa? Y ini adalah apa? Harga. Jadi kita buat baru aja. Y itu misal di sini ya, Y sama dengan harga setelah X tahun. Lalu X itu adalah menyatakan tahunnya, lalu C menyatakan apa? Harga awalnya. Nah, kita tahu apa ini? Setelah 12 tahun berarti ketika X sama dengan 12, maka nilai Y-nya apa? Tidak memiliki nilai untuk dijual lagi. Artinya harganya 0. Berarti tinggal kita coba aja. Y berarti 0 sama dengan, kita batasin gini. C-nya harga awalnya 32. Sorry, kenapa 22? 32.400 minus M-nya. Kita akan cari X-nya adalah berapa? Ketika dia sudah 12 hingga atau 12 M. Maka ini dapat kita bagi kedua ruas dengan 12, 324 dibagi 12 berapa ya? 324 dibagi 12. 284 ini 12 dikali 7 ya. Berarti ini kita dapat 2. Wait. 324 dibagi 12 27, berarti 2700 minus M sama dengan 0 atau M sama dengan 2700. Nah, sekarang pertanyaan kita apa? Pertanyaan kita adalah harga setelah 4 tahun. Berarti kita tinggal cari Y jika X-nya sama dengan 4. Berarti ini kan tadi 32.400 minus 2.700 kali 4. Atau didapat 3.400 2.000 kali 4 8.000 10.800 ya. Atau didapat ini 22.400 minus 800 atau 21.600 ya. Jawabannya yang C. Oke, nomor 2. Ken bekerja sebagai karyawan dalam suatu peternakan. Dia memperoleh bayaran $8 per jam untuk 10 jam pertama dia bekerja. Karena performanya, atasannya menaikkan gajinya hingga $10 per jam untuk sisa jamnya minggu ini. Ken menabung 90% dari gajinya setiap minggu. Berapa minimal waktu dalam jam dia harus bekerja untuk sisa jam minggu ini agar bisa menabung minimal 270 minggu ini? Oke, kita di sini coba buat permisalan dulu ya. Yang pertama ada pendapatan atau salary S gitu ya. S itu adalah pendapatan misalnya. Lalu kita buat T, tabungan. Ini.
Di sini kita mulai dari belakang, targetnya adalah agar dia bisa menabung minimal 270, berarti T-nya minimal adalah 270. Sementara dia di sini menabung 90% dari gajinya. Berarti T itu apa? 90% dari S atau T sama dengan 0,9 S. Berarti kalau T-nya 270 sama dengan 9/10 S. Ini 3, maka didapat gaji dia harus $300 kan ya. Nah, sekarang gimana skema gajinya? Skema gajinya dia adalah pendapatannya atau S ya, sorry bukan P. Gajinya dia adalah $8 per jam untuk 10 jam pertama, lalu ditambah dengan $10 untuk jam sisanya atau X gini ya. Nah, targetnya adalah 300, berarti tinggal ini 80 tambah 10X atau dapat 20 sama dengan 10X atau X-nya adalah 22, di mana X adalah jam sisa atau sisa jam minggu ini dia bekerja agar bisa menabung sebesar $270 minggu ini. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 3. Suatu jasa pengiriman membatasi ukuran dari box yang akan dikirimkan untuk beberapa lain tertentu. Batasan tersebut adalah untuk box berbentuk prisma segi 4, berarti bisa balok atau kubus ya. Jumlah dari keliling alasnya dan tingginya tidak boleh melebihi 130 inci. Keliling dari alas ditentukan dari panjang dan lebar alasnya. Jika suatu box memiliki tinggi 60 inci dan panjang alasnya 2,5 kali lebar alasnya, manakah di antara persamaan berikut yang menyatakan batas lebar box yang diperbolehkan? X dalam inci. Oke, kita perhatikan dulu. Jadi batasnya adalah jumlah dari keliling alasnya, berarti K ditambah dengan tingginya itu tidak boleh lebih dari 130 inci, gini kan ya. Lalu keliling dari alas tentukan dengan panjang dan berarti ini segi 4 ya. Diketahui apa? Panjangnya adalah 2,5 kali lebarnya. Berarti keliling itu kan apa? Kalau segi 4, 2 kali panjang plus lebar gini kan. Lalu ditambah dengan T. Kita tahu bahwa P-nya adalah 2,5 L. Nah, tapi tadi lebarnya itu X kan ya. Berarti ini jadinya 2,5 X gitu ya. Atau ini jadi 2 kali 2,5 X plus X. Tingginya 60. 130. Maka didapat 2 kali, ini berapa? 3,5 X. Ini ke sini berapa? 60, 70 ya. Maka ini 2 kali 3,5 itu kan 7. 7 berarti 7X kurang dari 70 atau X kurang dari 10 kan ya. Nah, tapi nggak ada jawabannya. Gimana? Ingat, X tadi itu adalah apa? Lebar kan ya. X itu adalah lebar. Lebar itu kan tidak mungkin negatif. Setidaknya itu kalau kita berbicara dunia yang real gitu ya. Nah, karena nggak mungkin negatif, maka X itu akibatnya juga harus lebih dari 0. Sehingga kalau kita gabungkan kedua persamaan berikut, maka didapat X dia harus lebih dari 0, tetapi X kurang dari 10 atau yang A. Lanjut ke nomor 4.
Marissa butuh setidaknya 10 orang untuk bekerja sebagai staf pada proyek yang akan datang. Para staf itu terdiri dari junior director yang akan dibayar $60 per minggu dan senior director yang akan dibayar $880 per minggu. Anggaran yang dia miliki untuk membayar staf adalah $9.700 per minggu. Dia butuh paling sedikit 3 orang junior director dan 1 orang senior director. Manakah di antara persamaan berikut yang mendeskripsikan keadaan di atas paling sesuai jika X adalah junior director dan Y adalah senior director? Oke, tadi kita tahu bahwa dia butuh 10 orang. Berarti yang pertama adalah X plus Y setidaknya 10. Berarti dia bisa lebih dari ya. Wait. Gini, lebih dari sama dengan 10. Sehingga opsi ini kita abaikan, jelas salah, lalu ini juga salah, tinggal B dan C. Lalu apalagi? Tadi ini dia butuh paling sedikit 3 orang X, berarti X harus lebih dari 3 dan Y lebih dari 1. Nah, udah ini jelas salah. Berarti ya ini pasti benar tahu. Kita coba perhitungan aja ya. Bayaran seorang junior director itu 640, berarti 640 X senior director itu 880, berarti 880 kali Y terbatas kan ya. Berapa batasnya ini? Dia harus tidak boleh lebih dari 9.700. Jadi kurang dari, lebih dari, dan ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, perusahaan perangkat lunak menjual game baru dalam edisi standar dan edisi kolektor. Box untuk standar memiliki volume 20 inci kubik dan edisi kolektor 30 inci kubik. Perusahaan itu memperoleh jumlah pesanan game dan total volume yang harus dikirimkan adalah 1870 inci kubik. Manakah di antara persamaan berikut yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah game edisi standar S dan game edisi kolektor yang telah dipesan? Oke, kita mulai dulu. Totalnya berapa? 75. Berarti 75 itu adalah game edisi standar ditambah game edisi kolektor, dia harus 75. Nah, di opsi itu nggak ada yang S plus C. Nah, S min C jelas salah kan ya, jelas berbeda. Jadi ini kita eliminasi opsi ini. Nah, yang mana? Ini kalau kita kurangkan S dik 2 ruas dapat apa? S ini hilang, tinggal 75 minus S kan ya. Sehingga ya di C sama dengan 75 minus S sama aja kayak 75 min S sama dengan C. Bertukar tempat tuh nggak masalah ketika tandanya sama dengan gini ya. Lalu apalagi? Nah, volume untuk edisi standar adalah 20. Berarti 20 dikali S ditambah dengan kolektor kan 30. 30C itu harus ini 1870. Nah, yang mana? Yang ini ya. Kalau ini kan terbalik. Jadi persamaannya adalah ini 20S tambah 30C sama dengan ini. Lalu S plus C sama dengan 75 atau C sama dengan 75 min S. Bisa dicari nanti solusinya. Tapi kita nggak perlu mencari karena cuma cukup persamaannya saja.